Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Al-Hajj Nasiruddin Khalid serta Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat mengikuti kajian Yashfa mengaji dan mengkaji ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Ma'idah, ayat 114 sampai 120, yang akan dilantunkan oleh Al-Ustazah Hajjah Kinanah. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Hadirin sekalian, jamaah Yashfa mengkaji dan mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Anissa? Insya Allah kurang ya, Ustazah. Jelas. Sebentar saya cek saja. Baik, alhamdulillah sudah ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina Rabbana anzil alaina ma'idatan as-sama' ma'idatan minas sama'i takunu lana 'ida li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah
Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-azim. Terima kasih kepada Ustazah Hajah Kinanah. Semoga dengan dibacakannya ayat Al-Quran tadi acara kita pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara selanjutnya yaitu tadabbur. Quran Surah Al-Maidah ayat 114 sampai dengan 120 oleh Al-Ustaz Al-Hajj Nasruddin Khalid. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan.
Terima kasih dari Yanisa Farhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ansari yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa taqabbala 'anna salih a'malina wa siyamana wa qiyamana bi rahmatika ya arhamar rahimin. As-sadah was sayyidat, Bapak Ibu jamaah kajian Yashfa mengkaji dan mengkaji yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Di hari ini kita memasuki hari ke-10 ya. Dari rangkaian ibadah siam kita. Semoga harapan kita dan doa kita hari-hari yang sudah kita lalui, Allah senantiasa menerima dan ridho terhadap amalan-amalan yang kita lakukan, sambil terus berharap bahwa di hari-hari mendatang Allah senantiasa hadirkan hidayah dan taufiknya untuk kita semua dan memudahkan segala urusan kita dalam hal ibadah kepadanya dan urusan-urusan dunia kita lainnya. Semoga dengan ini Bapak yang muliakan menjadi bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang memuliakan, kita sampai pada dalam mushaf ya, kita berada pada lembar terakhir daripada surah Al-Maidah. Dan ayat yang lalu yang kita baca pada sesi pertemuan kemarin hari Ahad, hari Senin maksud saya. Dan hari ini inilah yang sesungguhnya menjadi sebab mengapa surah ini dinamakan surah Al-Maidah. Al-Maidah artinya hidangan, ya. Al-Maidah artinya hidangan atau meja hidangan. Ya. Ini meja di atasnya ada hidangan. Itulah surah Al-Maidah. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, kita akan melanjutkan pada ayat 114 sampai dengan ayat 120. Namun supaya ada keterkaitan antara apa yang akan kami sampaikan ayat 114 sampai dengan ayat 120 kali ini, maka sedikit kita mengingatkan apa yang Allah sampaikan, Allah firmankan pada ayat 113 yang lalu. Ya, ayat 113 ayat 100 ya, 113 ya. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lamu an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Memahami ayat ini ada kesan bahwasanya sebenarnya yang dimintakan oleh Bani Israel kepada Nabiullah Isa alaihissalam itu kemantapan hati, bukan adanya kehadiran Allah, bukan adanya kemahakuasaan Allah. Justru yang mereka inginkan adalah kemantapan hati tentang kebenaran risalah dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi di situ kalimatnya an qad sadaqtana, bahwa engkau telah benar menjadi benar-benar nabi kami, benar-benar rasul kami, begitu. Jadi orang-orang setingkat hawariyin, orang yang disebut sebagai para cinta Nabi Isa alaihissalam, murid-murid kecintaan ya, yang Nabiullah Isa alaihissalam cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Nabiullah Isa alaihissalam,
itu masih ada keraguan-raguan di dalam hatinya tentang kerasulan, tentang risalah daripada Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka meminta agar Allah menurunkan kepada mereka maidah, makanan. Maka lanjutan ayatnya ayat 114, qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Bapak yang muliakan, jika yang lalu orang-orang Hawariyin meminta kepada Nabi Isa alaihissalam, itu yang diminta adalah makanan, ya, anakul, begitu, makanan. Disinilah perbedaan kualitas antara manusia biasa dengan Nabi. Cakupannya, ya. Jadi spektrum dari yang diingini oleh Nabi itu berbeda dengan orang-orang biasa memang. Jangkauannya luas, jangkauannya panjang. Berbeda dengan umatnya yang kadang-kadang permohonan, doa, dan sebagainya itu jangkanya jangka pendek. Kepentingannya kepentingan sesaat. Inilah kita diajarkan oleh Al-Quran bahwa dalam berdoa itu jangan hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat saja. Kita berdoa bukan hanya untuk masa sekarang saja, untuk diri kita saja. Tetapi di dalam berdoa, memikirkan masa depan, bahkan untuk anak keturunan kita. Itu kira-kira pesan yang penting bagi kita. Kadang-kadang orang memikirkan bagaimana dirinya, padahal kita perlu juga mendoakan lingkungan kita. Agar kalau lingkungan kita baik, maka kita juga akan terbawa kebaikan itu. Bukankah kalau anak keturunan kita namanya baik, namanya masyhur, namanya harum, maka akan disebut-sebut pula siapa orang tuanya, siapa nasab ke atasnya. Begitulah kira-kira manfaat daripada doa. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam di padang gersang di Mekah yang tak bertanaman itu, doanya jauh ke depan, agar kelak di antara keturunannya akan ada orang yang mengajarkan Alkitab dan mengajarkan As-Sunnah. Ada yang mengajak kepada kebaikan. Mereka nanti mendirikan salat. Seperti itu. Padahal waktu itu Ismail masih bayi. Tapi jangkauan doanya panjang. Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah agar kiranya daerah di tempat di mana Ismail kecil itu ada kelak menjadi daerah yang didatangkan buah-buahan, dan orang hati orang, ya, itu akan cenderung ke sana. Itulah doa-doa yang dicontohkan oleh para nabi. Nah, kita pun kiranya dapat mencontoh bagaimana para nabi dalam berdoa. Artinya apa? Jangkauannya, cakupannya luas dan panjang. Apa kata Nabi Isa di dalam doanya nih? Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Qala Isa bin Maryam. Nabi Isa berdoa. Baru pada ayat ini saja, kalau Bapak Ibu coba cari di dalam Al-Quran, itu menggabungkan doa dua panggilan kepada Allah. Allahumma Rabbana. Hanya pada ayat ini saja, Al-Quran menyebutkan kepada kita tentang doa seseorang. Itu ya, dalam hal ini Nabi SAW yang menggandeng dua sebutan langsung Allah, Allahumma Rabbana. Biasanya Allahumma saja. Bahkan doa-doanya para nabi itu biasanya bukan Allahumma tapi Rabbana saja, Robbi atau Rabbana. Apa kesan dari munculnya dua ini? Agaknya ini karena permintaan yang spesial. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika diminta oleh kaumnya memasuki, setelah bersih diri, bersuci, dia memasuki tempat peribadatannya dan betul-betul memohon kepada Allah untuk memenuhi permohonan daripada umatnya itu. Tadi ya, memulai kalimatnya Allahumma Rabbana. Nah, saya kira ini kalau karena Al-Quran sudah menyebut, maka tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu menggunakan redaksi ini dalam doa Bapak Ibu semuanya. Rabbana anzil alaina ma'idatan. Ya Allah, turunkan kepada kami hidangan minas sama, dari langit, takunu lana idan. Ya. Jadi pertama menjadi id,
Apa itu Id di sini? Jadi ada sebuah ada tafsir yang menyebutkan bahwasanya, Bapak yang muliakan, ini yang jarang kita temukan uraian ini, gitu, yang menyebutkan bahwasanya ada peristiwa yang melatar belakangi dari permohonan kaumnya ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Konon katanya ini dimintakan kepada Nabi Isa karena orang-orang Bani Israel, orang yang taat kepada Nabi Isa nih, Hawariyin ini telah melakukan seperti yang sedang kita lakukan, yaitu puasa selama 1 bulan. Begitu informasinya, 1 bulan. Sehingga di akhir daripada puasa nanti, mereka pingin ada sesuatu yang membahagiakan mereka, menyenangkan mereka, gitu. Disebut Id, sebagaimana kita juga setelah berpuasa di bulan Ramadan ini akan ketemu dan akhirnya adalah Id, kan gitu. Id itu kan jamuan, kira-kira jamuan kira-kira seperti itu. Idan sebagai hari raya, senang-senang, untuk meluapkan kegembiraan setelah sekian puluh hari berpuasa, gitu ya. Tapi Nabi Isa alaihissalam apa? Doanya bukan tadi seperti saya awal katakan, bukan hanya untuk umat saat itu saja, tapi dia minta untuk para pendahulu, yaitu orang-orang yang berdoa waktu itu, wa akhirina, dan untuk juga orang yang datang kemudian, anak keturunannya, wa ayatam minka, dan menjadi tanda, ya, pembuktian dari engkau bahwa aku ini benar memang Rasulmu ya Allah. Warzuqna, dan anugerahkan kepada kami rizki, wa anta khairur razikin, dan engkau sesungguhnya adalah Rabb, sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Nah, ini doa Nabi Isa alaihissalam. Ada kalimat, ada mungkin kata penting dalam masalah kalimat dalam bahasa Indonesia itu kata, yaitu warzuqna wa anta khairur razikin, dan anugerahlah kepada kami rizki karena sesungguhnya engkau adalah zat sebaik-baik pemberi rizki. Apa itu rezeki? Nah, inilah saya kira kita ingin sedikit membahas tentang apa rezeki. Rezeki dari sisi makna adalah pemberian, anugerah pemberian. Ternyata di Al-Quran tidak kita temukan ada kata rezeki yang diikuti dengan kata-kata halalan. Saya cek di dalam Al-Quran, gitu. Ternyata tidak ada kata rezeki yang diikuti dengan kata halalan. Yang ada rizqan hasanan, baik, kata halal. Ini menunjukkan Bapak-Bapak yang memuliakan, apapun yang dihadirkan oleh Allah kepada manusia itu berupa rezeki, apapun namanya itu disebutnya rezeki. Dari sisi jenisnya, maka rezeki ada 2 macam. Yang sering manusia hanya mensimplifikasi, menyederhanakan, membuat pembatasan yang sempit tentang mana rezeki itu. Rezeki itu orang selalu menyederhanakannya dalam bentuk apa? Material. Harta, itu rezeki. Padahal apa saja anugerah Allah kepada manusia, hakikatnya ada rezeki. Harta, rezeki. Ilmu, rezeki. Kesehatan, rezeki. Nama baik, rezeki. Keluarga, rezeki. Anak-anak, rezeki. Kita ini mampu berkumpul, bersilaturahim seperti ini, rezeki. Jadi begitu banyak apa saja. Udara, rezeki. Gitu ya. Kita hidup di tempat lingkungan yang baik, itu juga rezeki. Jadi rezeki itu tidak selalu konteksnya hanya harta. Betul, harta adalah bagian daripada rezeki. Tapi sesungguhnya rezeki itu jauh lebih luas daripada itu. Nah, dari apa yang kami sampaikan tadi bahwa rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah ujian dan cobaan bagi manusia. Maka sesungguhnya rezeki itu tidak selalu konteksnya adalah halal. Bisa juga adalah rezeki itu haram. Begitu meskipun ulama mengatakan yang namanya rezeki dari Allah mesti halal. Ada mata tidak. Bisa halal, bisa haram. Karena semua itu adalah ujian.
begitu ya. Karena itu semua ujian. Contoh misalkan Allah hadirkan, Allah menciptakan binatang, ada yang halal, ada yang haram. Nah, ini ujian bagi manusia, tinggal manusia mau milih yang mana. Kan gitu. Bukankah, mohon maaf, babi itu ciptaan Allah? Pasti dia ciptaan Allah. Dihadirkan oleh Allah. Tapi kehadirannya adalah untuk menguji manusia. Maka orang-orang yang mantap hatinya dengan larangan-larangan dari Allah agar dihindarinya, maka hal-hal yang diharamkan oleh Allah, darah sebagaimana dalam surat Al-Maidah di awal-awal kita bicara, kan gitu, innamal maitatu, bangkai, selain bangkai belalang dan ikan, wadam, darah yang muncrat, gitu kan, walahmal khinzir, dan juga adalah daging babi, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman manusia. Begitu. Artinya apa? Rezeki itu sama seperti itu. Rezeki silakan semua dihadirkan oleh Allah, tapi manusia yang akan memilih apakah dia akan mengambil rezeki yang halal ataukah akan mengambil rezeki yang haram. Semuanya datang dari Allah, tinggal dia sendiri yang memilihnya. Apakah mengambil yang berefek kepada kebaikan untuk dirinya ataukah sebaliknya. Bukankah Allah SWT di dalam ayat dikatakan inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafuran. Kami memberikan kedua jalan kepada manusia. Dua jalan. Pilihannya syakiran, jalan yang menjadikan dia bersyukur kepada Allah. Kafuran, atau jalan menjadikan dia kufur kepada Allah. Bukankah juga dalam setiap diri manusia, di dalam surat Asy-Syams, kan itu? Apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah hadirkan jiwa. Dan jiwa di dalam hati manusia itu ada dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia, Allah hadirkan potensi kemampuan. Kemampuan untuk apa? Dua. Kemampuan untuk baik, kemampuan untuk buruk. Jadi manusia bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Bisa mengambil yang manfaat, bisa mengambil yang mudarat. Bisa yang halal, bisa yang haram. Dalam konteks rezeki sama. Apa yang ada, apa yang hadir di dunia ini yang Allah anugerahkan, maka sesungguhnya adalah ujian bagi manusia. Ada cara memperoleh dengan cara yang benar, yang halal, tetapi sisi yang lain ada memperoleh dengan cara yang buruk dan diharamkan. Pencuri ketika dia sukses mencuri itu rezeki, tapi rezekinya adalah rezeki yang haram. Karena apa? Caranya cara yang salah. Hakikatnya, esensinya, kepemilikannya bukanlah miliknya, bukanlah haknya. Bapak Ibu muliakan. Jadi rezeki yang Allah hadirkan kepada kita terbuka bagi kita. Apakah kita memilih yang dihalalkan oleh Allah ataukah yang diharamkan oleh Allah? Semuanya Allah persilakan kepada manusia setelah diberikan iman, diberikan hidayah, diberikan akal pikiran, lalu agama menuntun mereka, maka disitulah kita ada ujian untuk memilih yang mana, yang halal atau yang haram, yang baik atau yang buruk, yang memberikan bagi kita manfaat kesehatan atau yang dapat berefek keburukan bagi tubuh kita. Semuanya adalah pilihan, semuanya adalah ujian. Itulah rezeki Bapak Ibu yang muliakan, gitu ya. Rezeki dalam yang Allah sebutkan tadi dalam ayat 114. Kita lanjutkan ayat 115. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Nah, perhatikan kita ayatnya ini. Qala Allahu, maka Allah berfirman, inni munazziluha. Aku akan menurunkannya. Kata-katanya, aku akan menurunkannya. Alaikum, kepada kalian. Fama yakfur, maka siapa yang kufur, siapa yang ingkar, siapa yang durhaka, ba'du. Ba'du. Bapak Ibu yang muliakan, kata ba'du itu dalam bahasa Arab namanya zorof. Zorof. Zorof itu selalu bunyinya adalah nasab, fathah, ba'da. Ini ba'da. Kok ini ba'du? Nah, gitu kan? Kok ini ba'du? Ini menunjukkan apa? Keterangan zorof setelahnya itu dihilangkan. Maka dia mabni ala dhammi. Kapan? Ketika mudhaf ilaihnya dihilangkan,
keterangannya dihilangkan, maka dzaraf ba'du itu menjadi kalimat ba'da itu menjadi ba'du. Gitu ya. Jadi kalau kalimat ba'da mesti ada kalimatnya. Contoh, setelah zuhur, ba'da zuhur. Gitu tuh. Setelah maghrib, ba'dal maghrib. Setelah maghrib, ba'dal maghrib. Setelah apa namanya? Setelah Jumat, ba'dal Jumu'ah. Kapan kata itu dihilangkan? Jumatnya, zuhurnya, asarnya, keterangannya. Ba'da naum, setelah tidur, ba'da naum. Kalau kata keterangan naumnya, zuhurnya, dan keterangan apa yang dihilangkan, karena sudah diketahui oleh si lawan bicara, maka kata dzaraf itu berubah yang tadinya nasab, berubah jadi dhammah. Ba'du. Maka nanti kita ketemu di dalam surah, di antaranya surah Ar-Rum, ada Bapak Ibu yang bertanya, kok min qablu wa min ba'du? Ini gimana Ustaz? Kok ada kata ba'ad, ada huruf jar sebelumnya, bukannya min ba'di, bukannya min qabli, tapi min ba'du. Ini gimana? Al-Qur'annya yang salah, bukan Al-Qur'an yang salah. Pemahaman kita terhadap ilmu Al-Qur'an yang belum lengkap. Tadi kenapa? Ada kaidah dzaraf keterangan, waktu keterangan. Dalam sini keterangan waktu ya, Pak. Ketika penjelasan kata setelahnya, keterangan tadi setelah itu dihilangkan, maka dzaraf dibaca dhammah. Bukankah Bapak-bapak yang kalau kita dengar salat Jumat itu khatib ketika muqaddimah, lalu setelah salat dan salam, amma ba'du. Itu berarti ada yang dihilangkan di situ kalimatnya. Jadi kalau dilengkapi, kalau kita contoh munculkan kalimatnya amma ba'dal hamdalati wassalati, gitu. Ba'dal hamdalati wassalati. Itu dua kata dihilangkan. Kan tadinya penceramah khatibnya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. Nah, amma ba'du, adapun setelah saya berhamdalah tadi, bertahmid kepada Allah, adapun setelah saya berselawat kepada Nabi, maka selanjutnya gitu. Nah, jadi itu ya. Kapan tuh? Dzaraf, kata keterangan. Waktu ketika penjelasan kalimat setelahnya dihilangkan, yang tadinya nasab, yang tadinya jar, maka berubah jadi dhammah, mabni ala dhammah. Baik, kita kembali kepada ayat ini. Qala Allahu inni munazzilu alaikum faman yakfur ba'du. Nah, kita ke sini nih. Kata Allah, sesungguhnya aku akan menurunkannya untuk kalian. Maka siapa yang kufur setelah nanti nih, maka siapa nanti yang kufur setelah ini diturunkan, setelah doa kalian diwujudkan, setelah permintaan kalian diberikan. Nah, kira-kira gitu kalimatnya kalau diucapkan. Maka ba'du, ba'dal inzal, kalau kalimat lengkap itu, famayakur ba'dal inzal, setelah diturunkan Maidah itu, terus kalian kufur, apa kata Allah? Fa inni u'adzibuhu adzaban la wa'adibu ahadam minal alamin. Wah, ini ancaman serius nih. Oke, kira-kira nih kalau bargaining nih sama Bani Israel nih. Oke, kalian minta sesuatu yang aneh-aneh begini, boleh, nggak apa-apa. Tapi nih, nah kalau bahasa kita begini ya. Nanti kalau saya turunkan benar-benar makanan itu, terus kalian ingkar setelah ini, kalian kufur. Apa kata Allah? Aku akan siksa. Mu'adzibuhu. Kan gitu. Itu konteksnya adalah kenapa bukan wadzibuhum? Maka kesan yang muncul dari ayat itu, saya akan mengadabnya individu, orang per orang. Siapa yang minta tadi, siapa yang menyetujui tadi, siapa yang merestui tadi. Jadi bukan yang mintanya saja. Yang merestui, yang menyetujui, sama kena dapat semua. Saya akan azab dia dengan azab yang tidak pernah saya datangkan kepada umat-umat yang terdahulu. Maka Bapak yang muliakan, nah ini saya membaca beberapa tafsir itu, ternyata ada dua pendapat nih tentang Maidah ini. Pendapat yang pertama mengatakan Maidah ini turun. Maidah ini turun. Betul-betul. Bahkan digambarkan begini, digambarkannya nih, unik nih ya. Ketika Nabiullah Isa alaihissalam sedang berdoa dengan penuh khusyuk, gitu, meminta kepada Allah diturunkan tadi Maidah tadi, Allah betul-betul turun meja dari langit,
besar, isinya makanan. Bahkan makan disebut makanannya itu dalam tafsir itu apa tuh? Roti, ada delima, ada anggur, ada macam-macam pokoknya yang rasanya nikmat, harum luar biasa, dan ketika turun itu diapit oleh awan kanan dan kiri dari langit ke bumi, seperti itu dijelaskan. Terus apa lagi? Tertutup kain sehingga begitu sampai di bumi, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam membuka tabir, membuka makanan, meja makan dengan hidangan tadi yang ditutup kayak dibuka. Ya. Terus muliakan, melihat makanan yang begitu gitu ya, nikmat gitu. Jadi syahi itu bukan teh maksudnya ya, bukan syahi itu syahwat ya. Syahwat itu senang, pengen sekali gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Bani Israel yang meminta itu, dia takut untuk memakannya. Dia takut untuk memakannya. Kenapa? Takut ini jangan-jangan kita kalau makan ini kita jadi ini nih. Kita jadi sakit nih. Jadi datang sesuatu yang menakutkan nih, akan berefek menakutkan. Maka dia nggak mau. Nabi Isa dulu yang harus makan. Akhirnya Nabi Isa bilang, saya tidak akan makan, kalian dulu harus makan. Enggak, kami tidak akan makan. Akhirnya Nabi Isa apa? Memanggil orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang punya penyakit, makanya orang yang sekarat, begitu dijelaskan nih. Makan. Dan apa yang terjadi Bapak yang muliakan? Makan makanan tadi yang dihidangkan tadi dalam maidah tadi, begitu dimakan gitu oleh orang yang sakit, maka penyakitnya sembuh dengan izin Allah. Dan seterusnya. Sembuh. Bisa karena haram lah. Begitu ya. Nah, tapi untuk para pemula itu yang makan di awal-awal, gitu. Akhirnya sudah yakin bahwasanya tidak ada efek bahayanya, barulah orang-orang atau Bani Israil tadi ikut makan makanan itu. Nah, itulah. Itu versi pertama. Artinya Pak, makan itu memang turun pada mereka. Beneran turun kepada mereka. Versi yang kedua, itu mereka makannya tidak turun. Tidak turun nih. Karena tadi makanya terjemahannya Bapak yang muliakan, ini munaziluha alaikum. Diterjemahkan, aku akan menurunkan makanan itu untuk kalian. Tapi Allah pakai klausul di belakangnya ini. Siapa yang kufur setelah diturunkannya makanan ini, maka aku akan adab dia dengan adab yang tidak pernah turun, yang tidak pernah kuberikan kepada umat-umat terdahulu atau kepada siapapun. Apa yang terjadi? Orang-orang Hawarian itu langsung saja bermohon kepada Nabi Isa alaihissalam agar membatalkan permohonannya itu. Takut dia, takut. Ini versi kedua nih, versi kedua. Jadi versi keduanya begitu tuh. Nah, wallahu alam nih. Wallahu alam bagaimana itu, mana yang beneran kan gitu, mana yang itu yang terbukti gitu ya, yang terbukti apakah diturunkan atau tidak, wallahu alam, enggak ada yang tahu. Itulah kisah tentang Maidah. Gitu ya, kisah tentang Maidah. Jadi menarik tuh. Nah, inilah menjadi kenapa ayat atau surah ya, surah yang kelima di dalam Al-Qur'an ini disebutnya surah Al-Maidah. Ya. Jadi permohonannya ada yang mengatakan diturunkan, ada yang mengatakan tidak diturunkan. Ya. Baik. Lalu kemudian kenapa orang-orang Hawariyin tadi takut? Karena ancamannya benar-benar nih. Taunya benar-benar di mana? Nih dalam konteks bahasa Arab itu pakai ada maf'ul mutlaq di sana tuh. Ada penekanan yang kuat tuh. La wa'adzibuhu azaban. La wa'adzibuhu fa ini u'adzibuhu azaban. Aku pasti akan mengadabnya dengan adab yang benar-benar besar yang tidak pernah kutimpakan kepada siapapun manusia di dunia ini. Oh, ketika mendengar itu tuh mereka takut, akhirnya bersegera kepada Nabi Isa agar ya Nabi Allah tolong jangan turunkan itu, udah cukup gitu ya, kira-kira gitu. Daripada kami nanti kena azab,
gitu kan. Ya inilah apa namanya kisah tentang apa namanya kisah tentang Maidah. Nah, versi yang kedua tadi, Bapak yang muliakan, itu jarang didengar orang, jarang didengar oleh orang, karena versi yang pertama mengatakan benar-benar turun, bahkan disebutin roti, delima, gitu kan, anggur dan macam-macam. Nah, ada versi yang ketiga, turun makanannya, Maidahnya turun, dan ternyata mereka melanggar kembali. Kan Bani Israel ini, Israel kan begitu tuh. Israel kan begitu tuh. Tapi kan versi ketiga, wallahu a'lam bishawab, mana yang betul. Apa versi ketiga? Turun makanannya dan mereka benar melanggar seperti yang diancamkan oleh. Maka apa yang diturunkan azab kepada mereka? Konon karena mereka dilaknat dan orang-orang itu berubah bentuknya, berubah wujudnya jadi kera dan babi. Nauzubillah min dzalik. Berubah wujud manusianya jadi kera dan babi. Allahu a'lam bishawab. Itu ayat 115. Ya. Ada yang mengatakan kenapa diazabnya itu ternyata mereka sudah dibilangin sama ini kan, ini yang apa namanya menunjukkan bahwa mereka diazab dengan kera dan babi ini atas riwayat Nabi SAW ya. Ini hadis Nabi SAW. Riwayat Ammar bin Yasir menyatakan bahwasanya dalam hadis riwayat yang disampaikan itu bahwa hidangan itu turun dari langit, bentuknya apa? Roti, daging. Mereka diperintahkan apa perintahnya? Jangan disimpan, dimakan. Jangan disimpan. Ya. Jangan disimpan sampai besok, tapi dimakan. Itu perintahnya. Tapi ternyata apa? Mereka berkhianat. Mereka tetap menyimpan. Gitu ya. Menyimpan sisa sampai besok sehingga mereka dikutuk menjadi kera dan babi-babi. Nauzubillah min dzalik. Kita lanjutkan Ibu yang melekan. Jadi kejadian-kejadian terhadap Nabi Isa, ya, kemukjizatan yang diberikan Allah kepada Nabi Isa, itulah yang kemudian menjadikan kecintaan orang kepada Nabi Isa itu berlebihan. Sehingga ini kan pada beberapa ayat yang lalu Allah mengumpulkan para nabi dan meminta kesaksian nabi, para nabi itu. Nah, ternyata nanti Nabi Isa itu dipersaksikan tentang kekeliruan, tentang kesesatan umatnya yang mempertuhankan dia. Mari kita lihat Ibu pada ayat 116. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta alamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah SWT menyeru nabinya Isa, hai Isa ibnu Maryam. Nah, ini kan pernah saya ucapkan di beberapa pertemuan yang lalu. Bapak Ibu mengatakan Allah kalau memanggil nabi itu dipanggil namanya. Ya Isa, ya Adam, ya Zakaria, ya Ibrahim, dan yang lainnya lah, ya Musa. Hanya kepada Nabi Muhammad SAW Allah di dalam Al-Quran tidak ada menyebut ya Muhammad, nggak ada. Apa manggilnya? Ayuhan Nabi, ya ayuhan Nabi, idza talaqtumun nisa, dan seterusnya. Ayuhar Rasul, baligh ma unzila ilaika. Itulah pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Nabi Muhammad SAW tidak dipanggil oleh dengan namanya, tapi dipanggil dengan jabatannya. Tapi nabi-nabi yang lain dipanggil namanya langsung. Gitu. Jadi inilah Bapak yang memuliakan pelajaran bagi kita. Kalau memanggil nama nabi kita jangan langsung namanya saja. Pakai awalan Nabiullah, Rasulullah, Muhammad SAW. Karena Allah nggak menyebut langsung. Jadi ya ini urusan masing-masing pribadi tentu saja. Ya, pribadi saja. Kayaknya nggak tega hati kita itu. Allah saja memanggil kekasihnya itu tidak dengan namanya. Gitu. Gitu. Memanggil dengan jabatannya. Nah, tapi kalau nabi yang lain panggilnya, ya Isa bin Maryam. Hei Isa, putra Maryam.
Anta, ini diadili lah kira-kira Nabi Isa ini. Apakah kamu, anta? Yang pertama itu istifham. Anta, apakah engkau? Kul tak pernah mengatakan, dulu mengatakan, linnasi kepada manusia, kepada kaummu, kepada umatmu. Ittakhiduni, jadikan aku. Jadikan aku namanya Isa maksudnya. Jadikan aku wa ummiya, dan ibuku. Ilahaini, dua Tuhan. Min dunillah, selain daripada Allah. Itu. Qala subhanak, maka Nabi Isa menjawab dengan tegas. Subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Enggak mungkin aku akan mengajari seperti itu. Aku mengajari seperti itu enggak mungkin ya Allah. Kenapa? Malaysa li bihaq, aku tidak ada hak untuk itu. Sama sekali enggak punya hak untuk mengatakan itu. Untuk mendeklarasikan, untuk menyebutkan. Gitu kan. Untuk mengajak orang bahwa aku dan ibuku itu Tuhan. Enggak mungkin. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku mengatakan pasti kau tahu itu. Aku tidak akan katakan itu. Aku tidak pernah menyebutkan itu. Ta'lamu ma fi nafsi, karena engkau tahu. Jangankan mengucapkan di mulutku, di hatiku saja terdetak hati untuk mengatakan itu, engkau tahu. Enggak mungkin aku katakan itu. Wala a'lamu ma fi nafsik, sedangkan aku tidak tahu tentang hakikat di hak zatmu ya Allah. Innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui, yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Konon katanya ayat ini itu pernah istilahnya apa ya, diprotes oleh orang-orang Protestan, kaum Protestan ya, yang mengatakan ini Al-Quran berarti nggak benar. Kenapa? Nggak pernah tuh, kata orang-orang Protestan, nggak pernah itu kami tuh mempertuhankan Maryam, tuh nggak ada itu. Yang kami pertuhankan itu Isa, Ruhul Kudus, dan Allah. Kalau Trinitas tuh begitu. Nih pengakuan dari orang Protestan. Bagaimana jawabannya? Nah, orang Protestan itu Bapak yang muliakan itu penggalan dari apa? Penggalan dari Katolik. Jauh datang setelah Al-Quran ini muncul. Dan ternyata sejarah membuktikan dahulu pernah ada sekte namanya sekte Maryamiyah. Sekte di daerah Syam, di daerah Palestina sana ada sekte namanya sekte Maryamiyah. Apa? Sekte yang mengkultuskan Maryam selain Isa dan memang ternyata mempertuhankan Maryam. Jadi klaim orang-orang Protestan itu tidak berdasar. Mereka hidup zaman setelah Al-Quran itu dan Al-Quran membuktikan pernah ada. Al-Quran nggak mungkin ya. Nggak mungkin Al-Quran itu dusta, nggak mungkin Al-Quran itu nggak valid, itu nggak mungkin. Pasti ada pembenarannya. Dan ternyata sejarah membuktikan apa? Pernah ada sekte namanya sekte Maryamiyah yang ternyata sekte ini, meskipun sekte ini udah nggak ada sekarang. Itulah mengapa kemudian orang-orang Protestan protes. Nggak ada itu. Mereka tidak memahami ada sejarah bahwa pernah ada sekte yang pernah mempertuhankan selain Isa, yaitu Maryam. Ya, jadi tidak benar. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam akan memberikan kesaksian, gitu kan, pembelaan atas dirinya bahwa aku nggak pernah mengatakan itu. Bukankah ada hadis Nabi tentang bagaimana nanti, gitu ya, yang menyebutkan Nabi Isa akan turun di akhir masa, apa? Membunuh ya ini Dajjal, dan apa tuh? Merusak, mematahkan salib-salib, gitu kan, meluruskan agama yang telah diselewengkan. Lalu Nabi Isa memberikan pernyataannya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ini enak juga ya Nabi Isa. Jadi dalam arti berlepas diri nih. Ma qultu lahum, enggak mungkin aku mengatakan itu.
Ya Allah, illa ma amartani, kecuali yang Engkau perintahkan untuk mengatakannya ya Allah. Apa? Anibudullah, agar menyembah kepada Engkau ya Allah. Rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida, dan kelak aku akan jadi saksi atas mereka. Ya. Madum tu fihim, selama aku bersama mereka, berada dengan mereka. Dan nah, artinya maksudnya apa? Dulu waktu masih bersama orang-orang hidup bersama orang Israel, aku menjadi saksi bahwa itu benar aku katakan, dan mereka pun akan menjadi saksi bahwa aku tidak pernah mengatakan itu. Ya. Pada mereka tentang ajakan untuk mempertuhankan aku dan ibuku. Falamma tawaffaitani, tapi ketika engkau wafatkan aku ya Allah. Wafatkan ya Bapak Ibu, bukan matikan ya, wafatkan. Nah, ini penting nih kata itu tuh. Wafat itu apa? Wafat itu artinya menyampaikan usia, umur pada waktunya. Menyampaikan ajal pada waktunya. Jadi kapan? Gitu. Bukan mematikan, mewafatkan. Jadi wafat itu maka di sini kalimatnya bisa jadi Nabi Isa itu sudah betul-betul mati, atau bisa jadi Nabi Isa itu belum mati. Ya, ketika engkau sempurnakan aku, gitu, maka engkau menjadi pengawas atas mereka, gitu tuh, di pengawas atas mereka. Jadi tentang itu sudah cukup wafat tadi. Allah menyempurnakan kehidupan Isa di dunia. Kira-kira gitu wafatnya itu. Menyempurnakan hidupnya Nabi Isa di dunia saat itu. Jadi belum mematikan, boleh jadi gitu ya. Kalau berpendapat orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa memang belum mati nih, belum mati. Apa dicukupkan hidupannya lalu diangkat ke langit. Kan begitu, diangkat ke langit. Tapi nanti diturunkan lagi. Ini bagi pendapat yang menyatakan Nabi Isa tidak wafat atau belum wafat. Tapi ada juga mengatakan ya secara manusiawi dia wafat, kan gitu. Maka Bapak Ibu memuliakan, keyakinan atau perbincangan tentang apakah Nabi Isa sudah wafat atau belum wafat bukan perkara imaniyah, bukan perkara keimanan yang wajib diimani. Artinya apa? Orang mau berpendapat Nabi Isa masih hidup, boleh. Orang mau berpendapat Nabi Isa sudah wafat, sudah mati juga boleh, nggak ada masalah. Tidak yang meyakini bahwa Nabi Isa masih hidup dengan penuh keyakinan bahwa dia akan menambah keimanan, enggak juga. Atau yang menyatakan Nabi Isa sudah mati akan juga menambah keimanan, enggak juga. Masing-masing silakan saja. Sebagaimana juga pembicaraan tentang Khidir. Apa Nabi Khidir itu sudah mati atau belum, bukan perkara imaniyah yang wajib diimani. Bukan objek keimanan yang menjadikan orang kufur atau iman. Gitu saja. Baik. Jadi kata Nabi Isa, setelah aku wafat, setelah aku diangkat olehmu ya dari dunia ini, maka selanjutnya engkau raqib, engkau yang mengawasi mereka, engkau yang melihat mereka. Tahu aku sudah nggak ada di situ. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau menjadi saksi atas segala sesuatu. Tapi meskipun begitu, ini bukti cintanya Nabi Isa kepada umatnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau azab mereka karena kekeliruan mereka, maka engkau ya Allah adalah jika engkau azab mereka, nanti belum yang terakhirnya ya. Ibadaka, tapi siapa merekanya itu? Ibadaka, hamba-hambamu. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam Al-Qur'an kata hamba itu ada dua istilahnya. Kata abad atau ibad jamaknya itu sama abid. Sama juga hamba artinya. Apa bedanya? Bedanya kalau ibad itu hamba-hamba Allah yang kebaikannya mendominasi daripada keburukannya. Soleh lah kira-kira, orang baik lah gitu. Sedikit ada kekeliruannya, tetapi dibanding kebaikannya ya lebih banyak kebaikannya. Tapi kalau abid, hamba juga, tetapi yang keburukannya lebih dominan daripada kebaikannya. Nah itu dia. Jadi ada kata abad, ada kata abid. Wa mallahu bidzallami lil abid. Allah tidak mungkin menzalimi para abid, bahkan orang-orang yang pendosa saja Allah nggak mungkin berbuat zalim.
kepada mereka. Sudah mereka banyak berbuat zalim, Allah tidak mungkin menambah kezaliman. Tidak mungkin berbuat zalim kepada orang berbuat zalim. Apa? Ya adil saja. Gitu. Tapi kepada hamba-hamba Allah yang saleh, maka Allah bersifat rahim. Kepada yang kufur, Allah bersifat adil. Apa? Sesuai yang mereka lakukan, tidak ditambah-tambah kezaliman. Tidak Allah menimpakan yang lebih daripada mereka lakukan. Tapi kepada orang yang saleh, kepada orang yang baik, Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Fa innaka antal azizul hakim. Kalimatnya uniknya di sini. Kenapa menggunakan fa innaka antal azizul hakim, bukan fa innaka antal ghafurur rahim? Padahal di atasnya kan jika engkau azab, maka sesungguhnya engkau adalah maha pemberi azab, harusnya kan begitu. Gitu ya. Jadi mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau ampuni mereka. Nah, itu kan taghfir lahum. Tapi kok kalimat belakangnya mengatakan fa innaka antal aziz, bukan fa innaka antal ghafur. Kenapa? Karena Allah di sini menunjukkan sikapnya aziz, maha perkasa, maha mampu untuk melaksanakan melaksanakan titahnya, ya, ketentuannya untuk mengazab mereka. Al-Hakim, dan Allah maha bijaksana. Jadi kalimatnya kepada mereka, meskipun Allah memang pengampun, tapi yang ditujukan adalah apa? Kemaha perkasa penguasanya, karena mereka orang-orang umatnya Nabi Isa telah keliru, telah salah jalan. Nah, ayat yang terakhir ini sebenarnya penjelasan tidak secara khusus berkaitan dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Qala Allahu hada yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul 'adzim. Maka di hari itu nanti, di hari kiamat nanti, orang-orang yang benar keimanannya, orang-orang yang tulus, yang taat kepada perintah Allah dan Rasul-Rasulnya, entah Rasulnya Nabi Muhammad SAW atau Rasul yang dulu sebelum itu, umat dengan umatnya, yang mereka benar menuruti, mentaati Rasulnya, maka keimanan mereka akan bermanfaat bagi mereka. Gitu ya. Jadi orang-orang yang beriman kepada masing-masing Rasul sebelumnya, mereka termasuk orang-orang yang selamat pada hari kiamat nanti, pada akhir zaman setelah terjadinya kiamat. Maka proses-proses selanjutnya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar kepada Rasul-Rasul mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan, manfaat dari keimanan yang benar. Radhiyallahu anhum, Allah ridho ya kepada mereka. Wa radu anhu, dan orang-orang itu pun ridho kepada Allah atas perintah Allah. Mereka ridho dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang besar. Maka bukti bahwasanya Allah Maha Kuasa, lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah, milik Allah segala semua kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di atau pada keduanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian akhir daripada surah Al-Maidah. Insyaallah esok hari kita akan memasuki awal daripada surah Al-An'am. Untuk sementara demikian yang kami sampaikan, Bapak Ibu yang muliakan, kajian surah Al-Maidah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan beberapa saat, Anissa mungkin silakan memberikan kesempatan kepada jamaah yang akan mungkin menyampaikan tambahan atau pertanyaan sepanjang nanti kami bisa menjawabnya. Terima kasih. Silakan, Saudari Anissa. Baik, kepada Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditambahkan atau jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Baik. Ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Saya sedikit Pak Yai. Oh iya, silakan. Saya mohon referensi yang tadi Pak Yai, tafsir mengenai Al-Maidah, pengertian Maidah itu ada yang turun, ada yang tidak turun, ada pendapat ketiga. Referensinya saya mau beli bukunya. Oh, dari berbagai tafsir emang. Saya baca di surah di sekitar tafsirnya Pak Qura Shihab. Oh,
apa namanya? Ini Al-Misbah. Al-Misbah. Ini saya bawa Al-Misbah ini. Ya, silakan, itu ada di ayat 114 tadi ya, 15, 16. Oh iya, siap. Saya lagi Ya. pegang Al-Misbah ini. Iya, boleh, nanti silakan Pak ya di antara itu, terus dibaca juga dari sumber yang lain. Jadi ada itu di antara yang menunjukkan bahwa nanti dikutuk jadi babi dan kera itu ada di apa namanya? Di tafsirnya, tafsir Al-Misbahnya Pak Quraish Shihab. Oh, baik. Oke, Silakan. makasih. Baik, Bapak Ibu. Cukup ya, alhamdulillah. Bagaimana Anissa? Nanti Anissa menutup, dan sebelum itu mari kita terlebih dahulu Bapak Ibu memuliakan, kita bacakan Al-Fatihah. Subhanallah, supaya Allah kiranya senantiasa menganugerahkan kepada kita rezeki yang halal. Dan doanya adalah rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Rezeki yang halal, yang baik, yang luas, yang banyak, yang berkah. Ya, bagi kita, bagi keluarga kita, anak-anak cucu-cucu kita, bagi masyarakat kita. Dan Al-Fatihah kita bacakan, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni orang tua kita, mengampuni dosa orang tua telah berbuat baik kita, dan juga semoga Allah sampaikan hajat keinginan kita, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan setelahnya. Dan yang penting Allah teguhkan iman Islam kita, dan kita bermohon kepada Allah kelak ketika kita berada di akhir hayat kita, semoga Allah tentukan, tetapkan kita semuanya dan keluarga kita menjadi akhir hidup yang husnul khatimah. Dan juga kami doakan pada orang-orang yang telah sebagian menyisihkan sebagai rezekinya untuk kegiatan dakwah Yashfa. Nanti Bapak yang memuliakan 10 hari terakhir kita seperti biasa di malam-malam genap kita akan ada kajian malam. Jadi pagi ini sampai tanggal 20 gitu. Nanti kemudian kalau untuk tanggal 20 sampai tanggal akhir Ramadan kita akan beralih waktunya di malam hari setelah salat tarawih. Sambil mungkin Bapak Ibu menunggu bagi yang sebagian untuk itikaf dan sebagainya. Insya Allah kita akan lanjutkan di tanggal 20 sampai akhir Ramadan, kajiannya berubah menjadi malam hari bersama guru-guru kita yang lain. Demikian untuk itu mari kita bacakan dengan niat tadi dan niat-niat yang lain yang hadir di masing-masing hati kita. Semoga Allah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui, mengabulkan, mengijabah doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an katsira. Nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Yassir lana umurana, usil amalana, balligh maqasidana waqdi hajatina fa innahu la yaqdi hajatina illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf dari kami jika ada keliruan, tidak ada khilaf. Mudah-mudahan kita ketemu di esok hari dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada silakan Anissa. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, dan demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi amal jariah untuk beliau dan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup dengan membaca al-Fatihah hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Bapak Ibu terima kasih semua. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Sebentar, Ustaz. Baik, Ustaz. Sami Bun, monggo. Baik. Salam. Pak Koco sudah selesai kegiatan di LBK berarti ya? Udah selesai semua kegiatan LBK ya berarti ya? Mikrofon belum dihidupkan Pak Koco. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, insya Allah ketemu esok pagi. Mudah-mudahan semuanya bisa dimudahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Pak Agung ada Pak Agung, makasih. Amin Ustaz. Ya, sami-sami Ibu, mau Bapak, mau.